Hello and hello, kembali lagi di channel Era Project dan di video kali ini kita akan membangkitkan kembali segmen dari Era News of the Weeks di mana kita merangkum berita selama 1 minggu yang lalu dirangkum menjadi satu di video ini. Oke. Di berita yang pertama ada berita duka, yaitu aktor veteran Hong Kong Nga Mantat atau dikenal juga Wu Mengda dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 17:16 waktu setempat. Beliau wafat pada usia 70 tahun setelah menderita kanker hati. Ya, turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan dan juga para sahabat-sahabatnya. Bagi kalian yang nggak tahu, Nga Mantat ini atau Wu Mengda, dia ini adalah lebih sering dikenal sebagai pamannya Boboho, ya. Karena Pelatih terbaik dunia. ya, dan juga ada di Shaolin Soccer lah ya kalau nggak salah. Iya, pelatih terbaik deh. Dia sering muncul di film-film Boboho. Bagi kalian yang kelahiran 80-an, 90-an pasti sangat mengenal sekali dia ini ya. Iya. Sekali lagi turut berduka cita. Oke. Kita langsung saja ke berita gaming. Berita gaming yang pertama, dia tuh ada dari game DayZ. Dia ini update ke 1,11 sekarang ya. Update-nya itu update senjata baru, yaitu senjata Sval, senjata dari Rusia ya, yang dia ini sebenarnya kayak sniper ya, cuman otomatis gitu loh. Semi sniper. Ya semacam semi sniper kayak apa ya kalau di SKS. ya kalau di PUBG SKS ya. Dan juga dia ini nge-wipe server ya, server official semua di wipe sama dia. Jadi di update yang terbaru ini semua fresh start, semua baru dan ya menjalani kehidupan baru di server-server DayZ gitu loh. Oke, itu aja berita dari DayZ ya. Oke, lanjut kita ke berita kedua, itu datang dari original director God of War, David Jaffe. Jadi dia baru-baru ini ngungkapin di videonya itu alasan dibalik dia bikin mid game yang kontroversial di judul-judul God of War yang udah digarap dia. Oke. Jadi pemain God of War yang dulu-dulu pasti tahu lah ya. Salah satu mini game yang cukup kontroversial dan banyak yang bilang ini fan service ya. Jadi sebenarnya itu bukan cuma fan service biasa. Jadi si David Jaffe itu ngungkapin ada alasan dibalik kenapa ada mini game ini. Jadi dia bilang kalau mini game ini, ya tau lah mini gamenya kemana arahnya gitu kan. Jadi dia bilang mini game ini berfungsi buat ngebangun si karakter Kratos. Jadi Kratos itu walaupun kelihatannya tangguh, dia itu juga dia itu menyimpan kesedihan gitu kan. Jadi buat ngelampiasin kesedihannya, dia itu bisa pakai alkohol sama wanita. Jadi itu fungsi dari mini game itu kata dia. Mempunyai libido yang tinggi lah ya Kratos ya. Libido juga. Melampiaskannya ke alkohol gitu loh sama wanita gitu. Iya. Cuman sayangnya mini game ini udah nggak ada lagi sih di judul-judul baru karena kontroversial pasti. Iya, karena itu ya. Karena kalian tahu ya, semua game-game sekarang itu banyak dimainkan sama bocah-bocah. Meskipun ratingnya itu mature ya sekaligus, tetep aja yang mainin tuh bocah-bocah. Tapi beda zaman juga. Kita dulu main juga sebenarnya masih bocah. Iya juga sih. Sama aja gitu loh. Ya tahu itu cuman itu doang gitu loh. Lingkaran setan juga akhirnya anjir. Game-game dewasa yang main bocah-bocah. Lah, game-game bocah yang dimainin bapak-bapak anjir. Bapak sekarang Harvest Moon yang mainin bapak-bapak. Pokemon mainin bapak-bapak anjir. GTA GTA malah bocah semua yang main. Apalagi GTA Online. Waduh. Parah banget gitu. Ya itulah berita tadi.
Kira-kira begitulah yang kata original director si David Jeff. Oke. Dan berita selanjutnya ada dari CD Projekt Red ya. Dia ini menggunakan penghapusan di MCA untuk menghapus tweet yang membagikan source code game yang telah dicuri. Ya, jadi CDPR ini memberitahu setidaknya ada 2 pengguna Twitter ya yang tweetnya dihapus karena tweetnya itu mengandung source code dari Gwen ya, game Gwen, The Witcher card game yang diperoleh secara ilegal. Nah, source code game ini adalah bagian dari serangan dunia maya besar yang diderita CDPR awal bulan ini ya, yang juga membuat kode sumber source code The Witcher 3 dan Cyberpunk 2077 dicuri. Seperti ini ya, kayak Watch Dogs kemarin ya. Watch Dogs Legion. Game hacking di hacking. Ya, game hacker di hack gitu loh. Iya. Sangat ini sekali dramatis ya. Ironi loh. Dramatis dan ironi bercampur gitu loh. Dan juga ya source code dari yang CDPR ini dijual di lelang ya di dark web dengan harga jual yang mungkin mencapai kurang lebih 7 juta dolar. Itu sih gila banget, bro. 7 juta dolar, bro. Bisa beli berapa bakso itu? Buset, bakso enggak tuh. Disandinginnya sama bakso, gila anjir. Lu beli sama abang-abangnya juga masih ada kembaliannya kok. 7 turunan lu beli tuh sama ininya anjir. Iya. Tiap hari makan bakso tuh bisa. Iya anjir. Tapi buat yang belum tahu aja, CDPR itu kan selaku pengembang dari Cyberpunk, The Witcher 3. Itu sebelum memang terkena serangan peretas. Di hack sama orang. Ya itu dampaknya ya banyak dampaknya, salah satunya itu tadi source code-nya dicuri gitu. Ya, source code ini kan basically ya game gitu loh. Nah, iya. Sebuah game jantung game lah gitu loh. Yang menjalankan game itu gitu loh, yang membuat game itu bisa dimainkan, yaitu source code-nya. Jadi kalau sampai source code-nya itu dicuri, ya basically game lu dicuri orang gitu loh. mau nggak mau harusnya diamankan kembali gitu loh. Dan ya, mungkin mau dia bayar ke si hack. Ya, siapa tahu yang beli itu di JDPR juga. Iya, kemungkinan dia juga sih yang beli, tapi kemungkinan lagi perusahaan game lain yang beli. Itu sih gila banget. Kalau sampai perusahaan game lain yang ikut beli ya. Serem persaingan itu. Tiba-tiba ntar ada Cyberpunk 2088 gitu. Waduh. Mana tahu kan. Hampir sama gitu lagi gameplaynya. Lebih improve lagi. Lebih bagus. Waduh. Tidak ada glitch, tidak ada bug, anjir. Dalam mimpi aja kayaknya kalau Cyberpunk tidak ada bug dan tidak ada glitch itu anjir. Oke, jadi itu saja berita dari CDPR. Oke, berita selanjutnya masih ini ya dari God of War, series God of War. Yos. Masih si David Jeff juga, si original director, yang dalam video terbaru juga ngungkapin pendapat dia terkait perbincangan dari komunitas penggemar di Twitter. Jadi ada penggemar yang nanya ke si Cory Barlog selaku ini direktur untuk God of War terakhir sama yang baru nanti ini. Dia si Cory Barlog. Iya. Jadi penggemar banyak yang nanya, banyak yang minta Kratos jadi gay, tapi itu nggak mungkin, jadi malah berimbas ke anaknya. Tidak mungkin. Atreus jadi gay. Atreus anaknya pun mau minta Atreus jadi gay. Disuruh gay juga anaknya. Buset bro. Atreus itu Loki ya. Dia itu. Sebenarnya dia tuh Loki gay. Gak ada ceritanya Loki gay bro. No offense pada kalian kaum pride, no offense. Tapi itu suatu permintaan yang bodoh sih saya bilang ya.
bodoh sekali, tidak sejalan dengan ceritanya yang asli gitu loh, dengan lore-nya gitu loh. Sangat. Terus ya original director juga sih ngungkapin pendapat dia. Jadi dia bilang itu Atreus JDG sebenarnya mungkin saja, tapi dia bilang lagi kalau yang make sekarang itu Cory Barlog. Jadi dia cuma ngungkapin pendapatnya aja. Dia bilang Atreus bisa jadi gay, apalagi di judul terakhir kan dia masih kecil, jadi masih ada perkembangan karakter. Dia nggak ada yang tahu, bisa aja Cory Barlog bikin dia jadi gay, siapa tahu kan? Enggak, tetep aja sih, enggak cocok. Gua jadi Kratos nih, gua tempeleng jadi kanan Atreus sih kalau ketahuan gay anjir. Kalau Atreus jadi gay, Kratos bukan manggil Atreus bukan boy lagi. Oh iya. Geli Kratos. Gimana Oh, dia iya. nyebutnya? Boy. Oh, Tiba-tiba boy gitu ayo. Aduh, goblok. Udah. No offense. No offense tetap. No offense Cuman guys. joke. Ya kira-kira begitulah kata si original directornya. Jadi dia nggak menutup kemungkinan jadi gay. Apalagi di lore nggak ada yang bilang kalau karakter di lore itu nggak ada yang boleh jadi gay. Ya bisa jadi. Ya, oke. SJW ini biasa ini. Bahaya, bro. Oke, jadi berita selanjutnya ya. Ada dari game Rainbow Six Siege. Dia sudah memasuki year 6 season 1 dengan Operation Crimson Haze dan juga ada operator baru bernama Flores. Dia ini seorang attacker ya. Dan juga latar belakangnya ini dia ini seorang pencuri yang berasal dari Argentina itu loh. Dia ini juga operator yang medium speed dan juga medium armor seperti Jaeger. Kalau S itu Ini Titan deh. triple speed ya. Kalau S itu. S. Si S terakhir 3 sih. Nggak tahu gue mungkin udah di reward. Terakhir 3. Terakhir masih 3 ya, itu setahun yang lalu. Iya, masih Tahun yang lalu. 3 speed. Itu menandakan juga kita mainnya setahun lalu. Terakhir main setahun lalu. Jadi ya. Iya. Dan juga apalagi, Flores ini dia memiliki gadgetnya. Pasti setiap operator tuh ada gadget khususnya gitu lah ya. Pasti ada ability khusus lah. Kalau dia ini memiliki gadget yang bernama RCE ya. Kalau Indonya RCE, Ratero, atau yang secara harfiah adalah bom pada drone. Jadi drone-nya ini bisa suicide bomb, bisa meledakkan diri drone ini. Sangat OP sekali sih, gua lihat lah ya, di trailernya pun OP banget, gila anjir. OP. Untuk sekarang OP. Untuk sekarang OP, dan pasti setelah seminggu masuk ke ini kan ke R6 dinner bro, besok-besoknya anjir. Pasti ada lah masukan dari ini kan. Banyak keluhan karena Iya. Karena pertama ya, dia ini bisa menghancurkan gadget-gadget defender ya, seperti barricade, shield, barbed wire, dan juga Maestro Evil Eyes. Itu kameranya Maestro tuh yang nembak-nembak tuh, dan juga yang bulletproof, dan juga yang punya Melusi juga yang nge-slow itu pergerakan tuh bisa dihancurin juga sama dia. Dan juga kalau dia meledakkan diri ke operator lain itu one hit kill. Jadi kalau lu kayak misalnya ini ya, siapa tuh yang Eko ya, Eko lagi mainin drone dia, tiba-tiba di sampingnya ada drone-nya Flores meleduk, meninggal langsung itu. Enggak gitu ya. Nggak, ya OP banget gitu loh. Harusnya mungkin calon di band ranked ini. Pastinya sih, harusnya Halo. sih. Untuk sekarang masih ya kayak bisa lah, bisa di band mah ini. Damage-nya mungkin 75 lah gitu lah, sisakan
darah gitu buat operatornya gitu, buat yang di vendor. Tapi Yep. gue nggak tahu juga sih ini bisa friendly fire atau enggak drone ininya, Floresnya. Kalau bisa sih bakalan banyak banget tuh yang temen-temen jail ngebom temen gitu anjir. Tapi bisa, yakin sih bisa. Soalnya RC kan memang realistik ya, bom temen ada friendly fire, senjata friendly fire, kecuali pisau aja yang enggak ini. Iya. Doang yang enggak friendly fire. Sisanya friendly fire semua. Iya, dan juga map border di rework ya. Map kesukaan gua. Map Atta Halilintar. Karena kenapa disebut map Atta Halilintar? Karena di speakernya di situ tuh sering nyebut Atta Halilintar gitu, bro. Do not try to board the helicopter gitu kan. Atta Halilintar gitu. Ya di remake ya. Di rework. Ya lihat nanti lah gimana di rework gimana. Apakah ada spot-spot hiding lagi? Iya. Ada yang tahu. Map border ini malah salah satu map kesukaan gua juga gitu loh. Tapi setelah di rework gua nggak tahu sih gimana. Nggak tahu juga gimana. Iya. Ntarnya aja. Masih suka atau enggak gitu loh. Dan juga ada secondary baru, pengganti dari pistol, yaitu Gon 6, nggak tahu sebutannya gimana ya. Pokoknya Gon 6 ya. Dia ini seperti ability-nya Ash yang bisa meledakkan tembok ya, soft wall, dan juga bisa menghancurkan gadget-gadget seperti Evil Eyes-nya Maestro, Bodycat-nya Castle, dan juga ya banyak lagi lah ya pokoknya yang anti peluru lah, gadget-gadget anti peluru lah, pokoknya bisa dihancurin sama ini secondary yang baru Gon 6, dan semua operator mendapatkan secondary ini. Sama kayak Semua. yang itu loh apa? Yang breacher itu. Ya. Kan semua operator dapat kan breacher yang baru itu, yang cuman ngasih buletan lubang kecil, bukan kecil juga sih, lumayan, cuman ya itu sekunderinya kayak gitulah. Dan juga ada beberapa operator yang gadgetnya di rework atau operatornya di rework ya. Yang pertama itu ada Goyo. Goyo ini dia katanya sih kehilangan shieldnya. Gua nggak tahu juga maksudnya shieldnya hilang tuh gimana, diganti apa? Apakah dia bisa ngelempar molotov atau gimana sekarang gitu kan? Nggak tahu juga, pokoknya perisanya shieldnya hilang katanya. Jadi shieldnya yang bisa meledak itu udah nggak ada lagi kemungkinan sih. Gua udah lama juga nggak main guys, setahun. Dan yang di rework juga operatornya ada Vinka. Vinka sekarang bisa merevive diri sendiri menggunakan ability-nya. Baru logis ya. Seperti Zovia ya. Tapi denger-denger Zovia katanya mau dihilangin itunya. Nggak jelas kan, aneh sih sebenarnya. Zofia apalagi kan karakter belakangnya dia tuh tangguh ya. Dia kan karate kan kalau nggak salah. Iya. Dia tangguh gitu, jadi bisa bangkit sendiri. Kalau si siapa Vinka ya logis gitu kan, dia kan punya alat itu ability. Dia bisa ngiripin orang, masa nggak bisa ngiripin ini nge-revive diri sendiri? Iya juga sih ya gitu. Jadi Vinka ini dia kalau ini ditembak ya nggak langsung mati gitu bro, ngedown doang kayak Zovia ya, basically Zovia gitu loh. Ya harus di secure kill mah. Kecuali beberapa lah paling headshot atau lagi rappling itu nggak mungkin nggak mungkin knock kalau lagi rappling. Iya. Dan juga ya katanya Mira dan Maestro gadgetnya juga bakalan di rework. Tapi Mira gua nggak tahu mereka di reworknya kayak gimana. Kalau Mira kan dia ini ya yang kaca itu kan. Kaca reinforce. Kaca reinforce. Dia mau diapain lagi tuh kaca reinforce-nya tuh? Ya udah gitu. Memang kaca reinforce apa lagi dulu begitu loh. Iya. Sama kayak Goyo shield meledak jadi apa gitu. Apakah bisa ditembak dari sisi sana gitu dihancurin? Tuh. Jadi useless banget sih Mira kalau gitu.
ngasih bolongan. Iya. Kalau Maestro di reward apa ya? Mungkin ada ininya kali. Amonya mungkin kali ya, misalnya kameranya gitu. Bukan overheat lagi, ammo gitu ya. Who knows lah ya. Bagi kalian yang main bisa komen di bawah apa yang berubah sebenarnya dari mereka. Oh ya, dan juga ya, kalau sekarang UI dari darah mereka ya, operator-operator itu kan setiap operator memiliki armor lah ya. Ada yang 1 armor, ada yang 2 armor, ada yang 3 armor. Nah, kalau yang 1 armor itu 100 darah, yang 2 armor 120 darah, dan juga yang 3 armor itu 140 darah. Sebenarnya ini nggak mempengaruhi gameplay ya, cuman UI doang gitu loh. Misalnya kayak kalau yang attacker tuh siapa tuh yang pakai shield tuh? Attacker pakai montage. Montage ya. Montage itu kan 3 armor ya kan operatornya. Dia tuh berarti darahnya sekarang 140. Cuman nggak berubah, nggak ada apa-apa. Cuman Nggak ada perubahan. UI-nya doang gitu. Jadi dia 140 gitu loh. Padahal ya basically ya darahnya 100 doang, sama gitu. 40-nya armor. Damage biasa. Oh iya, kayak biasa doang gitu, cuman UI-nya berubah. Dan juga di R6 sekarang akan ada match replay. Jadi bagi kalian ya yang bertemu cheater atau kalian cheater atau kalian cheater yang mau inikan diri ya, menyerahkan diri gitu kan. Sekarang ada match replay. Jadi kalian sekarang bisa melihat replay kalian saat bermain game R6 ya. Itu bagus sekali buat dijadikan bukti misalnya ada cheater, dan juga buat kalian yang bikin frag movie jadi lebih leluasa sekarang. Ya, bisa Pakai match replay ya, kayak di CS:GO tuh banyak tuh yang frag movie-nya yang ngeri gitu kan. Bagus-bagus gitu, Bro. Angle dirubah gitu kan. Iya, sekarang di R6 juga bisa. Nah, oke, itulah dia berita dari R6 Year 6 Season 1 pada bulan ini ya. Oke, berita selanjutnya datang dari salah satu ini ya, series balap yang udah legend, Gran Turismo. Oke, Gran Turismo sekarang tuh udah masuk ke entry utama ke-7 ya, Gran Turismo 7. Yang awalnya rencananya itu dirilis tahun ini. Cuman kabar menyedihkan datang dari developer, katanya perilisannya di-delay sampai tahun depan 2022. Dengan tanpa tanggal rilis yang pasti untuk sekarang ya. Masih belum ada tanggal ya. Oh, oke. Jadi cuma tahunnya doang, nggak ada tanggalnya gitu ya? Cuma tahun ini doang. Yes. Oh, jadi Gran Turismo ini game yang kalau kalian punya PS1 ya, ini tuh yang di PS1 ya, ini tuh game tuh udah paling mantep, paling beautiful lagi di PS1. Grafiknya udah mantep banget, 3D-nya itu apalagi. Pokoknya ini game racing yang jadi pionir lah kayaknya ya untuk semua game-game racing yang lainnya. Ya apalagi itu tahun berapa? Iya. Tapi udah sepuh itu gitu loh. Itu aja berita dari Gran Turismo 7. Sebenarnya nggak apa-apa di delay, nggak apa-apa di delay game itu. Mungkin karena emang ya belum sempurna gamenya, masih banyak yang rusak, ada bug segala macam. Jadi ya gitu, tapi ada bug. Ya udah mending diperbaikin dulu, jangan dirilis. Iya. Perbaikinnya kemudian, mending perbaikin aja dulu. Ya biar nanti sesuai ekspektasi kalian saat rilis gitu loh. Iya, nanti ngamuk kan bahaya. Iya, nggak kayak game sebelah tuh yang disuruh cepet rilis ya kan. Tiba-tiba setelah rilis negatif review, menyerbu di Steam. Kesalahan kalian sendiri, nge-rush developernya buat rilis, padahal kan mereka bilang belum siap gitu loh. Ditunda itu kan karena belum siap gitu loh. Masih banyak yang harus diperbaikin, tapi karena di push terus, disuruh dirilis, ya akhirnya gitu, bro. Gamenya rusak, nggak playable. Mungkin ya masih bisa dimainin, cuman ya nggak playable gitu loh. Nge-lag, nge-bug, nge-glitch lah. Iya, untuk harga segitu
nggak worth it gitu loh, Iya, dapetin yang seburuk itu performanya. iya, jadi nggak worth it gitu. Iya. Apalagi setelah di-push disuruh rilis tiba-tiba dapat ancaman dibunuh lagi developernya. Jangan. Kalian ini gimana? Padahal CD Projektnya pernah bilang kalau mereka tuh malah mikirnya itu awal tahun 2022, itu pun belum pasti gitu. Ini Iya. nge-pushnya akhir tahun 2020, wah lo jauh banget. Dan katanya juga ya, yang waktu di E3 itu tuh trailer apa ya? CGI. Itu CGI. Trailer CGI. Bukan gamenya pun belum ada gitu. Belum ada Jadi waktu di E3 itu. perkenalkan aja ini project ke depannya ya, memang butuh waktu lama gitu loh. Iya. Setelah rilis, aduh. Kasihan juga sih di projectnya anjir. Lanjut aja lah ke berita selanjutnya. Oke. Berita selanjutnya ini ada dari Star Wars ya. Game Star Wars baru yang tidak dikerjakan oleh EA. Wow. Game ini dikerjakan oleh Ubisoft ya, sama Massive Entertainment. Massive Entertainment ini sebenarnya juga Ubisoft juga, cuman studio yang berbeda gitu loh. Dia ini katanya Star Wars ini masih dalam pengembangan awal, sangat-sangat awal di tahun 2021 ya. Jadi kemungkinan akan rilis di sekitar tahun 2023 atau 2024. Itu sih menurut penerawangan gua doang sih, bakalan rilis di sekitar tahun itu gitu loh. Ya. Ya, itu aja berita dari Star Wars Ubisoft, karena emang itu doang yang dikasih sama mereka ya, dipublish sama mereka. Nggak ada hal lain karena emang ya masih awal banget pengembangannya gitu loh. Ini jadi Star Wars pertama yang ada di Ubisoft ini. Iya, Star Wars pertama yang dibikin oleh Ubisoft. Dan juga katanya open world bro. Star Wars yang bikin Ubisoft terus open world. God damn, lu bayangin kalau mapnya ini segede The Crew. Holy shit man. The Crew itu satu benua Amerika bro. Damn. Apalagi misalnya bisa pindah-pindah planet. God damn man. Terus space battle di luar angkasa gitu, bisa menjelajah juga di luar angkasa. Nyapa-nyapa waktu terbang pakai itu kan, yo bro lewat, yo. Enggak gitu ada juga. Ada yang numpang gitu kan. Nggak kelakson kan, gitu ya kan. Yo mang. Nggak gitu juga sih. Oh enggak, siapa tahu ada kan pesawat gerobak gitu. Pesawat gerobak. Teng. Oke. Tapi ya kalau Ubisoft yang bikin, gue sih ekspektasi gue tinggi ekspektasi gue. Nggak ya, tapi jangan terlalu berekspektasi banyak juga ya, siapa tahu ntar tiba-tiba kecewa gitu. Tapi selama ini sih Ubisoft tidak mengecewakan gamenya ya. Tidak beberapa game open world-nya memang ya bagus. Game open world emang ya bagus. Assassin's Creed, Syndicate, apalagi tuh. Apalagi kalau kayak Assassin's Creed Syndicate ya, jalanannya penuh orang-orang bro, rame gitu loh. Iya juga ya. Ngeri juga ya. Gua gak sabar nih game Star Wars Ubisoft. Dan juga kalau di Ubisoft nggak ada microtransaction yang kental banget ya. Itu aja sih kelebihan yang melebihi dari EA ya. Dia nggak ada microtransactionnya. Ada sih, cuman yang nggak parah banget kayak EA. EA itu kan udah microtransaction, ngegacha lagi. Bayangin, lu udah bayar sekian rupiah untuk beli gamenya jadi bayar, terus gacha lagi, terus beli item ya, dan itemnya tuh pun gacha anjir, nggak tentu lu dapat itu gitu loh.
sangat disayangkan sekali ya ini. Dan ya mudahan tobat lah ya, iyalah. Iya. Tapi nggak bakal tobat sih ya ini. Yakin banget gua. Oke, itu aja berita dari game Star Wars. Oke, berita selanjutnya datang dari Nintendo. Jadi Nintendo ada leaker yang bilang, leakernya bisa bilang kayaknya orang dalam Nintendo. Jadi dia bilang Nintendo Switch Pro tetap bakal hadir tahun ini. Jadi Yo. bukan Nintendo Switch Pro sih, jadi kayak Nintendo Switch versi upgrade-nya lagi. Walaupun Lima. udah ada versi 2 ya, tapi ada lagi versi upgrade-nya. Jadi bakal rilis tahun ini. Katanya gitu, tetap bakal rilis tahun ini. Katanya ya Nintendo Switch Pro. Itu pun belum pasti ya namanya Nintendo Switch Pro ya. Belum. Ya, perumpamaan Pro lah. Rata-rata kan kalau memang konsol upgrade tuh namanya Pro biasanya. Ya, siapa tahu Nintendo Switch 2 gitu loh. Udah ada dong Nintendo Switch. Oh, versi 2 yang kemarin ya, versi Ya, 2 itu kan bukan. versi 2 Nintendo Switch dua. pertama Udah versi dua. 2. Ini yang benar-benar 2 gitu loh. Dengan tampilan yang beda, dengan ya mungkin Ya mungkin tampilan beda, tapi yang pasti ada inilah peningkatan ini performance, jadi bisa 4K pakai Nvidia DLSS Go. DLSS itu apa ya? Ya cari Google aja lah biar lebih tahu DLSS ray apa. tracing. Gila ya kalau Tahu ada ray tracing. Nintendo Switch ya. Ray tracing 4K 60 fps itu gila banget, Bro. Lu sumpah nih HP ya. Bayangkan nih Nintendo Switch itu HP lu tuh bisa 4K 60 fps, ray tracing. Itu gila banget anjir. Gila banget itu. The real next gen itu mah. Kalau sampai Nintendo Switch bisa gitu. Karena Nintendo Switch itu bisa dibawa kemana aja gitu loh. Iya. Kayak HP. Basically kayak HP lu sambil jalan-jalan lu lagi di bus, lagi di kereta, lagi di pesawat, tapi jangan main online ya di pesawat ya. Bahaya, guys. Wah, bahaya. Kasihan pilot ya lo kok terganggu ini. Loh kok ada suara Pokemon gitu kan. Bahaya. Ya, game handheld, konsol handheld gitu loh. Bisa Iya, bener. 4K Iya gitu loh. 60 fps. Itu gila banget. Dan pasti kebanyakan developer ntar bakal Bisa rilis ngelirik. Nintendo Switch juga. Jadi Bukan cuman PS4 dan bukan cuman PlayStation dan Xbox gitu loh. Pasti rilisnya yang utama juga bakalan ke Nintendo Switch. Itu gila banget anjir. Gila. paling masalah baterainya saja nanti yang Baterai mungkin doang jadi sih. masalah ya. Ya masalah utama mungkin baterai lah ya. Ya, rata-rata yang kayak gitu mau pasti baterai. Kecuali mereka memiliki teknologi baru gitu loh. Siapa tahu ada teknologi baru kan. Baterai bisa tahan lama gitu di Nintendo Switch gitu. Siapa Pasti- tahu bisa pakai ini solar panel. Gila aja lu anjir, solar panel. Gak. Meleduk Nintendo Switch, lu panasin, lu jemur anjir. Siapa tahu di genting rumah orang sekarang ada Nintendo Switch ya kan. Ngapain mak jemur mak? Gila. Anjir. Oke, jadi itu aja ya berita dari Nintendo Switch ya. Iya. Dan itu juga masih rumor sih, karena Yep. karena itu berupa leak, bocor, Bocoran sesuatu doang. hal yang bocor gitu loh. Karena belum resmi dari Nintendo-nya. Jadi itu sih rumor saja. Oke, selanjutnya ada berita dari yang mungkin akan membuat semua fanboy grup biru marah. Sangat-sangat marah. Karena Kingdom Hearts 3 sekarang ada di PC. Ini sih Gila sih. ini gila banget. Ini salah satu alasan gua dulu beli PS4 karena ada Kingdom Hearts 3 dirilis di PS4. Itu alasan utama gua beli PS4. Dan juga Red Dead Redemption sih alasan keduanya. Ini dan pokoknya gila lah kalau sampai Kingdom Hearts ini ada di PC ini. Wah, apalagi
speknya pun enggak terlalu Nggak wah terlalu banget, ini ya. enggak terlalu Ah, wah banget. PC-PC ya, PC-PC tahun 2018, 2019 masih bisa lah ya. masih lah. Masih Yang bisa main bisa. PUBG bisa lah. Itu aja. Iya, iya, yang bisa Bisa main main Fortnite, main PUBG bisa main itu. main Fortnite Bisa banget. bisa banget. Dan juga dia ini eksklusif di Epic Game Store ya. Mungkin Ya, setahun ini doang sih. Ya nggak tahu juga ya. nggak tahu juga Setahun sih. ini kayaknya Epic Games. Dan juga dia ini rilis beserta DLC-nya, DLC Remind. Dan Yep. juga kalau kalian mau lihat enggak tuh? Spesifikasi lengkapnya ada di web Erago ya, erago.id atau di Epic Game Store langsung. Ya langsung. Oke, itu aja berita dari Kingdom Hearts. Oke, berita selanjutnya datang dari ini salah satu game survival horror ya. Walaupun gue nggak tahu juga sih, gue nggak dapat hype-nya ya. Ya langsung sebut aja nama gamenya Days Gone lah. Gue nggak Days terlalu Gone. dapat hype sih, Days nggak main juga ya. Jadi cuman ya menariknya Days Gone yang eksklusif PlayStation itu masuk ke PC pada akhirnya. Satu lagi game Iya. eksklusif sebenarnya PlayStation aneh juga kan. masuk ke PC. Konsol itu kan terkenal karena gamenya ya. Dan game yang ada di konsol seharusnya hanya ada di konsol, ada di PC. Orang mungkin bisa lebih milih PC kan, apalagi PC bisa bikin bisa browsing, bisa ini gitu kan. Iya. Bisa Photoshop. Iya anjir, PS4 PC bisa juga browsing, nonton YouTube Cuman segala Photoshop macam streaming. gimana mau nge-word gitu kan. Nge-Excel. Dan gilanya juga ya nih, Days Gone nih entah dari mana, sama kayak Kingdom Hearts juga, nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba rilis di PC gitu loh. Iya. Mungkin apa namanya kontrak eksklusif sih kayak. Yang udah habis atau mungkin si penerbitnya ini memang pengen rilis di sana gitu kan. Kemungkinan Cuman ya sih. aneh juga gitu loh, konsol kehilangan game ya gitu. Iya, dan gua main Days Gone hampir tamat sih. Hampir tamat. Mungkin udah 90% gua mainnya. Karena setelah itu nggak main lagi karena gua takut ya. Takutnya bukan karena horror jump scare atau apa, karena game ini nih horde-nya itu zombinya sumpah banyak banget tuh, gila. Oh iya, lu mencekam sih suasananya. Lu bayangin aja lagi enak-enak tahu-tahu dikejar 10.000 zombie. Ribuan zombinya, bro. Lu kedengeran sedikit suara atau step lu dikejar bro sama horde. Capek anjir, sumpah dah. Capek. Jadi sebenarnya itu game escape doang sebenarnya. Iya, makanya gua nggak sampai tamat mainnya karena capek anjir. Gua lagi jalan-jalan kan cari bahan buat crafting, tiba-tiba ada horde, dikejar, mati, ulang lagi dari checkpoint. Capek banget gua dari ini save gamenya yang sebelumnya. Kalau masuk di PC bisa lebih mudah pastinya kalau. Iya, apalagi ya memang pengguna mouse gitu kan. Yang nggak tahu juga sih kalau orang yang lebih suka stick mungkin ya lebih enak di konsol. Iya. Apalagi PC bisa pakai ini. Bisa pakai controller juga. Jangankan controller, pakai gendang pun bisa PC anjir. Oh iya, bisa pakai gendang kong juga bisa. Bisa pakai gendang aja. Lu pakai pisang juga bisa PC anjir. Bahaya konsol ini lama. Pokoknya guys, 2021 harus punya PC guys. Jangan sampai nggak punya PC. Nggak apa-apa, speknya masih potato. Nggak apa-apa. Iya. Bertahap aja beli ininya, hardwarenya. Pokoknya PC itu salah satu yang paling wajib untuk manusia ya sekarang ya. Untuk humanity sekarang itu paling wajib. Apalagi selama masa kayak gini ya. Masa pandemi gini paling wajib punya PC. Ini itu aja sih. Ya kira-kira gitulah. Oh ya ngomong itu juga spesifikasinya juga ini nggak terlalu berat gitu loh. Oh, kayak Kingdom Hearts ya. Ya siapa sangka game yang kalau lu pernah main Days Gone atau pernah nonton ya lihat grafiknya udah tahu kan gimana. Emang gila sih dan fisiknya ya. Gue paling suka fisik dari Days Gone itu emang
gua acung jempol lah fisik dari Days Gone. Itu emang bagus banget. Fisiknya apalagi bayangin aja ngerender zombie sebanyak itu dengan ini fisik badannya yang beda-beda gitu kan. Iya, ribuan zombie anjir. Iya, belum lagi meledak serpihan-serpihannya. Iya. Iya anjir. Tapi mengejutkannya ya nggak terlalu berat gitu loh. Standar cuman nggak berat amat. Iya, untuk game-game tahun sekarang itu biasa lah ya. Iya, udah biasa. Gitu. Orang-orang rakit PC mah rata-rata udah pasti punya tujuan game apa yang diincar gitu kan. Iya. Rata-rata sekarang diincar udah termasuk berat. PUBG itu termasuk berat gitu. Yeah. Ya lah, kalau mau ngecek langsung bisa dicek di website kita Erago atau bisa langsung ke laman Steam-nya aja. Iya, karena dia rilis di Steam juga ya. Di Epic rilis juga gak sih? Atau Nah, itu nggak eksklusif Steam dulu? Doang. Kayaknya Steam gitu. Coba ya, Days Gone Epic gitu. Kayaknya ada deh. Harusnya ada ya. Kayaknya ada deh. Okay. Iya, Epic Games-nya ada sih lamannya. Iya, ada. Berarti ada. Berarti nggak ada eksklusifan lagi. Iya. Steam ada, di Epic ada, dan mungkin beberapa platform lain ada ya kayak yang itulah ya tahu ya. Berarti dia ini emang bener-bener pengen ngerilis di PC gitu ya, bukan karena dia ini eksklusif di sebuah platform, memang bener-bener pengen rilis aja gitu di PC. Iya, dia nyari ya ke pasar baru lagi lah, nyari pasar baru, gedein pasar dia gitu. Iya. Apalagi kalau Kingdom Hearts kan dia Epic eksklusif ya. Mungkin itu karena dia dibayar sama Epic atau gimana gitu ya kan, bisa jadi gitu loh. Jadi dia kerjasamanya pasti ada. Pasti ada kerjasama dengan Epic sehingga dia ada di PC gitu loh. Oke. Itu aja dari Days Gone PC. Oke, yang selanjutnya ada berita dari dunia entertainment ya, yaitu Daft Punk. Setelah 28 tahun bersama, akhirnya mereka menyatakan bubar. Ini bagi penggemar Daft Punk ini sebuah berita yang sangat sedih ya. Karena mereka ini juga nggak ada alasan kenapa mereka ini bubar ya. Tahu-tahu bubar aja gitu. Tahu-tahu bubar aja gitu, nggak ada berita, nggak ada masalah gitu ya, bubar aja. Dan ya mungkin pengen bubar aja gitu. Ya mungkin mau bubar aja karena mereka ini merilis album terakhir aja tahun 2013 loh. Hampir 8 tahun yang lalu gitu loh. Iya, lama banget gitu. Mungkin karena mereka ini udah nggak serak lagi bikin lagu gitu, atau udah bukan passionnya lagi. Zaman berubah musik mereka kayaknya udah mulai nggak ini gitu kan. Mungkin mereka sekarang punya bisnis masing-masing gitu ya kan. Iya, jualan boba. Iya, jualan bakso aci mungkin ya kan. Seblak juga lumayan, bro. Jualan seblak lumayan juga anjir. Dan ya perpisahan mereka ini divideokan ya. Tapi bukan kayak perpisahan yang maaf aku pamit gitu, bukan. Ini judulnya pamit. Ini video ini tuh berasal dari film dokumenter mereka, di-upload ke YouTube, diberi judul Epilogue. Kalian bisa cek sendiri di channelnya Daft Punk. Oke, itu saja berita dari Daft Punk. Oke, berita selanjutnya itu datang dari Square Enix sih. Yang secara mengejutkan yang kemarin dia dari event apa ya? Event apa ya Square Enix ya? Itulah live-nya Square Enix lah ya. Iyalah ya. Pokoknya si Square Enix yang ngumumin setidaknya ada 2 judul game mobile yang bakal mereka rilis. Wow. Salah satunya ya bener-bener nggak diduga itu Battle Royale genre. Itu dia berjudul Final Fantasy 7 The First ini Soldier ya. Shoulder atau solder. Ini buat Timah. Solder anjir.
Jadi Square Enix merilis 2 game untuk mobile ya. Salah Iya, satunya game Battle Royale. gitu loh. Namanya Final Fantasy 7 The Final Soldier. Lu kepikiran dari mana Final Fantasy yang kesannya RPG, fantasi gitu kan. Tahu Battle Royale, men. Iya, gini, sebenarnya gua agak 50-50 ya tentang FF. Nah, kan jadi kesebut FF kan Free Fire gitu anjir. Tentang Final Fantasy Battle Royale ini gua agak 50-50 karena kenapa gitu loh. Final Fantasy 7 di mobile Battle Royale tapi kenapa gitu? Kenapa mereka nggak bikin game Battle Royale yang baru aja gitu loh, bukan Final Fantasy gitu loh? Iya. Gak usah bawa iming-iming gitu loh. Mereka bisa aja bikin Square Enix tuh bikin game Royale aja gitu kan. Game Battle Royale di mobile cepet naik kok bro, cepet naiknya. Sama gitu, tapi jangan bawa iming series gitu loh. Iya, cepet kok naiknya game Battle Royale itu di mobile. Sumpah cepet banget naiknya. Iya, selama sesuai pasar aja udah naik mah Battle Royale mobile. Nah, pas bikin game Battle Royale itu yang di luar dari Final Fantasy, seri Final Fantasy kan bisa aja ntar skinnya mungkin skin Cloud. Yang mereka apalagi Square Enix gitu kan sama ya mereka yang punya gitu Final Fantasy, jadi nggak ribet gitu. Iya, pedangnya Cloud, mobil Final Fantasy 15 bisa aja gitu bikin ke semua Final Fantasy. Iya, bikin game baru aja daripada diiming-imingi itu Final Fantasy gitu loh. Bikin judul baru aja gitu maksud gua. Iya. Apalagi sekarang Final Fantasy disingkat FF juga anjir. Ntar the real FF anjir, ntar om main FF gak om gitu. Yang Battle Royale om. Yang Battle Royale iya main juga gitu. Iya ada gitu. Sekarang tapi bingung yang mana FF yang mana, FF mana apa FF ini gitu. Iya, nggak ada lagi tuh yang ngeiniin Free Fire jadi Final Fantasy Battle Royale beneran di mobile gitu loh. Iya. Dan apakah ini bakalan rilis di PC juga? Itu kita masih belum tahu ya. Tapi yang pasti mobile. Yang itu pasti dari Moon dia rilis tahun ini deh. Tahun ini sama mobile yang satu lagi Ever Crisis, Final Fantasy 7 Ever Crisis itu remake Final Fantasy 7 semua, tapi versi mobile. Jadi semua game Final Fantasy di remix ya. Final Fantasy 7 lebih utama deh kalau salah. Gue juga lupa. Jadi pokoknya itulah Ever Crisis dia rilis tahun 2022, sedangkan yang Battle Royale tahun ini. Ya, tapi ini ya nggak menutup keyakinan bakalan rilis di PC juga yang Battle Royale. Mungkin setahun mungkin bisa. Who knows ya kan. Tergantung kalau pasaran naik mungkin mereka bisa gitu. Pasti bakalan rilis PC sih, pasti. Kayak PUBG kan awalnya dari PC ke mobile. Dari PC ke mobile. Iya. Ntar yang dari mobile ke PC ya bisa aja. Bisa banget tuh. Itulah berita dari Square Enix tadi. Oke, jadi berita selanjutnya ada dari dunia perfilman ya, dunia entertainment juga. Jadi diberitakan di sini penulis dari film Deadpool ya. Siapa yang nggak tahu Deadpool? Angkat tangan. Gue pukul yang nggak tahu Deadpool. Gue pukul lu Mik. Gue pukul lu nggak tahu Deadpool. Gue pukul lu anjir. Semua orang pasti tahu Deadpool ya. Tahu lah nama Deadpool ya. Pasti tahu. Kalau tahu Marvel, tahu Deadpool dong, pasti dong. Yang suka film pasti tahu Deadpool. Yang nggak tahu, yang nggak suka film pun pasti tahu Deadpool. Pasti tahu Deadpool. Kolam mati bro, Deadpool bro. Aduh, kolam mati. Ya, jadi penulis Deadpool ini dikabarkan ya, bukan dikabarkan lagi lah, dikonfirmasi sedang mengembangkan serial TV baru yaitu Twisted Metal. Bro, Twisted Metal ya. Twisted Metal live action series lagi.
Bentar, Twisted Metal tuh kan game yang PS1 kan? Game yang mobil. Iya. Game Battle Royale pertama tuh. Itu Royal mobil. Battle Royale pertama tuh. Mobil tuh. Paling pertama Battle Royale ada loh. Dia itu Twisted Metal. Mana itu ya? Bagi kalian yang nggak tahu Twisted Metal tuh bagaimana ya, cari aja lah di YouTube banyak kok Twisted Metal anjir. Kalau nggak pernah main di PS1 itu game PS1. Zaman dulu mah kayak Twisted Metal lu kayak Vigilante itu banyak. Iya kayak Vigilante kan. Ya Vigilante sama juga sih Battle Royale gitu juga. Iya sama. Sama Twisted Metal jadiin film gimana cuy? Ya. Mana aja ya basic ya Twisted Metal mungkin. Gua atau masih bingung juga sih kalau Twisted Metal jadiin series gitu. Berarti dia tuh kayak Death Race ya? Jadinya ntar. Atau dia kayak Cars mobilnya ngomong? Ya nggak gitu juga. Dong kan ada karakternya. Ada orang yang mengemudiin. Oh iya. Emang apa ya? Gue masih nggak tahu gimana nanti Twisted Metal di film di live action kan. Apakah akan jadi seperti Death Race ya, yang balapan terus ya tembak-tembakan gitu loh, Death Race. Bisa jadi. Bisa jadi sih begitu. Ya, itu dia berita dari Twisted Metal. Sangat mengejutkan sekali. Yeah. Tapi gue suka. Layak dinantikan itu. Layak sekali. Layak ditunggu-tunggu juga. Yep. Oke, kalau gitu ada berita selanjutnya datang dari salah satu game yang kemarin sempat gimana viral gitu atau populer lah karena di game ini tuh musiknya tuh menggunakan musik tradisional dari Bali gitu loh. Ya, berjudul Kena Bridge of Spirit. Yes, Kena Bridge of Spirit. Dengan grafik yang damn. Itu bagus men grafiknya. Dan karakternya unyu-unyu ya. Unyu, itu kayak lu kayak nonton film ini gitu loh. Aduh. Tolong disensor tadi. Itu berbahaya itu. Berbahaya. Anda bisa serangan jantung mendadak. Sensor aja musik. Oke. Jadi beritanya ya si Kena Bridge of Spirit ini itu tertunda gitu loh. Jadi si pengembangnya itu Ember Lab. Ini kan game apa ya? Perdana mereka deh. Ini game perdana mereka pertama kali dari Ember Lab. Itu kemarin ngumumin kalau game itu tertunda dan dia ngasih tanggal rilis yang baru. Tapi langsung dia ngasih tanggal rilis yang baru ya. Dia bilang kalau Kena Bridge itu diundur sampai bulan Agustus 2021, tepatnya 24 Agustus 2021. Masih di tahun yang sama tapi ya. Sama. Malah kemarin itu sempat dia rilisnya belum ada tanggal terus dirubah ke Maret, sekarang dirubah ke Agustus. Nggak apa-apa di-delay. Sekali lagi gue bilang nggak apa-apa gamenya di-delay. Nggak apa-apa demi melancarkan gamenya, demi membaguskan gamenya sih nggak apa-apa guys, di-delay nggak apa-apa, bagus. Trailer orang mah pasti ekspektasinya mah gede pasti itu. Iya, apalagi karakternya unyu-unyu lagi. Dari trailer aja kayaknya karakter itu udah ada gitu loh, karakternya itu udah punya karakter gitu. Iya. Apalagi ceritanya itu kan dia kayak jadi perantara untuk ngantar jiwa orang yang meninggal. Jadi Bridge of Spirit. Iya. Ini game adventure ya, adventure. Apalagi game adventure. Kalau di-delay nggak apa-apa guys. Jangan di rush lagi. Jangan. Ingat pelajaran nomor 1 seperti kemarin ya. Jangan pokoknya jangan di rush sudah. Biarin aja developer yang berkarya, kita menikmati saja. Tapi tinggal nunggu aja walaupun di delay itu, yang penting jadi gitu. Tapi kalau delaynya 10 tahun ngeri juga, Bro. Juga. Jangan sampai lah. Paksa gagal mau bikin sequel jadi di cancel. Kayak game yang sama kan? Iya. Yang banget Iya, di cancel.
Udah mati game yang pertama, game keduanya di cancel. Udah game pertamanya udah ini banget ya kan. Iya mati. Game pertamanya benar-benar udah di ini kan, nggak diapain lagi kan. Masih di Kemarin. update sih sebenarnya, masih di patch segala macam. Tapi ya begitu lah. Tapi ya Jangan itu. dirasa aja developer mah. Heeh. Biarin sampai kelar, apalagi nih Ember Lab ini game perdana gitu kan. Iya, game perdana lagi. Biarin Iya, aja lah makanya. Dan ngomongin game mobile ya. Ngomongin Waduh. game Battle Royale, Duh, sekarang tiada angin, tiada hujan, dikabarkan PUBG Mobile 2 bakalan dirilis. Gila banget, Bro. nggak ngerti gue. PUBG Mobile 2. Tapi namanya bukan PUBG Mobile 2 ya, guys. Namanya tuh PUBG New State. Jadi dia nih di set di dunia modern ya, yang futuristik. Lebih modern dari yang PUBG awal. Lebih modern kayak Fortnite lah ya, Fortnite 2. Tapi kayaknya lebih modern dari Fortnite sih. Dia nih di setnya nih di tahun 2051. Buset. Ngeri banget. Dan dikabarkan juga dia ini memakai game engine baru, Unreal Engine 4. Gila. Oh, game sekelas mobile loh. Game mobile pakai Unreal Engine 4 lagi. Ngeri banget. Bu, gimana tuh? Gua nggak bisa bayangin gimana grafiknya. Itu HP berapa juta baru bisa main tuh ya? HP ini flagship sih, yang 10 juta bisa. Pasti. HP kayak ROG gitu, ROG Phone. Terus ini ya, prosesornya harus Snapdragon yang terbaru gitu. Snapdragon nggak tuh? Snapdragon aja, Snapdragon kampret. Dan juga bakalan rilis di iOS dan Android pastinya. Cuman Pastinya. katanya dia yang baru ini nggak sama Tencent kan? Nggak sama Tencent, tapi ini dari PUBG-nya langsung, Krafton. Si Langsung Krafton. dari aja. Kenapa mereka nggak sama Tencent lagi ya? Tapi ini gimana ya? Gua rada ini juga sih, bingung kenapa mereka nggak sama Tencent lagi. Soalnya ntar mereka nih bersaing gitu loh. Tau gak maksud gue? Bersaing banget. Soalnya kan Tencent itu PUBG Mobile udah berapa tahun gitu ya. Kalau sampai ada game PUBG baru lagi, tapi bukan dari Tencent, gimana nasibnya yang main PUBG Mobile dari awal pindah ke PUBG yang baru? Gimana nasib skin-skinnya? Lu nggak semudah itu buat itu kan, pasti pindah. Nggak semudah itu. Lu udah ngabisin uang banyak banget di PUBG Mobile yang punya Tencent. Tiba-tiba ada PUBG yang baru lagi, kalian harus beli lagi, bro. Beli skin lagi, beli kosmetik lagi, anjir. Ngabisin duit lagi, anjir. Aduh, kasihan ya. Gimana gitu ya? Kayaknya lebih bagus deh kalau si Kraftonnya ini. Kalau gue rasa sih lebih bagus daripada si Tencentnya nantinya. Iya. Secara PC waktu awal rilis tuh bener-bener bagus, men. Sebelum ada perubahannya. Di awal emang original PUBG itu bagus. Bener-bener lu Battle Royale gitu. Battle Royale, lu nggak peduli lu pakai kostum kayak gimana, anjir. Dulu pun ya, kostum itu yang jaket itu. Jaket yang biasa itu mahal loh harganya loh. Jaket hitam itu dulu. Jaket kayak musim dingin itu. Ya code itu berapa juta dulu? Itu mahal banget, anjir. Sekarang puluhan ribu doang harganya. Anjir. Gara-gara ada skin yang warna pink segala macem, apalah itu. Walaupun sempat mereka bikin skin yang memang terinspirasi dari seseorang gitu loh. Kan kemarin ada kayak skinnya si Srod gitu kan. Iya, itu dari streamer terkenal gitu. Ya. Dokter Direspect ada juga ya kan.
Gimana kalau makin aneh game ini juga makin aneh gitu loh. Battle Royale yang mau mungkin ini alasan dia bikin lebih ke futuristik. Bisa jadi Bisa jadi. skin-skinnya jadi lebih ini ya mendukung sama itu aja. Tapi logikanya di mana gitu loh, Battle Royale lu sembunyi di rumput-rumput, di semak-semak, pakai baju pink, bro. Kelihatan anjir. Kepala unicorn ada tanduk. Iya. Lu gimana sembunyinya? Lu gimana mau bertahan hidup kalau pakai baju pink nyentrik gitu anjir? Bukan Battle Royale tuh namanya. Bukan game bertahan hidup anjir. Game pamer anjir. Pamer skin. Ya untungnya skinnya nggak nambah stat gitu ya. Siapa tahu di make nambah gitu. Oh enggak. Enggak kayak game sebelah gitu ya anjir. Beda Aduh. itu. Tiba-tiba nambah darah ya kan. Kalau pakai baju itu jadi 200 gitu. Anjir, karakter robot anjir. Karakter robot PB anjir. 120 aja darahnya. 120 belum lagi pakai item makan makanan. Opor ayam lagi makannya anjir. Edisi lebaran ketupat anjir, bom ketupat anjir. jadi lari ke PB beritanya. Iya, udah jauh ke menjalar ke mana-mana anjir. Oke, itu berita dari PUBG New State ya. Iya. Menarik sekali, menarik. Masuk ke berita selanjutnya, ada berita dari Monster Hunter Rise. Monster Hunter Rise. Yes. Iya. Yang kemarin kan diumumin tuh judul entry baru Monster Hunter Rise. Cuman kalau kemarin kan diumumin itu bakal dia ini eksklusif untuk si Nintendo Switch. Ya, eksklusifnya cuma setahun. Jadi kemarin ada pengumuman Monster Hunter Rise itu bakal hadir di PC, cuman tahun depan. Iya, dia bakal masuk ke PC. Asik. Game baru Monster Hunter di PC. Kapan lagi, bro? Gua sih seneng anjir. MHW yang kemarin juga udah bagus, apalagi yang ini ya. Iya. Dan katanya ya, langsung aja ya. Katanya playtime-nya 20-30 jam gitu ya. Kemarin ada lagi beritanya itu, langsung aja lah ke berita itu aja ya langsung. Iya, langsung aja. Si Capcom ya langsung mengonfirmasi kalau dia ngonfirmasi melalui salah satu YouTuber. Dia bilang kalau durasi ini campaign atau story-nya itu sekitar 20-30 jam lah. Emang tergantung dari orangnya, siapa tahu grinding dulu gitu kan. Iya. Cuma rata-rata 20-30 jam. 20-30 jam itu belum termasuk grinding gitu ya. Kalau maksa speedrun siapa tahu mungkin 2 jam kan. Gila aja yang dari 20 jam dari 2 jam itu pakai no clip dia anjir, terbang anjir. Ngidupin SV cheat 0 no clip anjir, terbang si anjir. Trainer. Itu guys kelebihan main di PC guys, ada trainer. Kalau main di konsol, di Xbox, di PS, di Nintendo nggak ada gitu. Nggak ada. Kalaupun ada dipakai di ban akunnya. Iya anjir. Makanya kelebihan pakai PC. Udah gue bilang 2021 beli PC. Beli PC bagi yang belum punya. Nggak apa-apa speknya potato, nggak apa-apa, bertahap aja, nggak apa-apa, disimpan, ditabung, diinvestasikan ke PC gitu loh. Game-game PC banyak yang digratisin, apalagi dari Epic Game tiap minggu kan. Epic Game setiap minggu ngasih game gratis. PC belum kuat tapi udah terkumpul kan game. Iya, udah jadi jutawan anjir di Epic lu. Jual akun. Jual akun anjir. Banyak tuh yang game-game gratis kayak GTA kemarin, gratis di Epic, dijual 50.000 akunnya. Untung banget anjir. Modal bikin email. Iya, 10.000 pun untung anjir. Sumpah. Apalagi 50.000, ada aja yang mau beli lagi. Bingung ada juga gua. Bingung setelah habis. Iya, karena nggak sempet dia ngeklaimnya kan. 200.000 mah dulu mahal ya, sekarang udah 100.000-an kan. GTA 5. GTA masih ini sih, 300 lah ya. 300 200. Tapi kalau kayaknya di Steam 150 dah. Lupa inget juga sih gua. Kalau nggak salah. Kalau diskon pokoknya di antara 70.000 lah. 70.000 ke atas kalau diskon yang di Steam.
Tapi ya di in game-nya butuh Di in-game-nya, nggak perlu dibahas itu. di in-game-nya perlu Kartu ini banget, perlu apa? Perlu usaha banget mainnya, perlu usaha banget di in-game mainnya, anjir. perlu CC. Usaha, anjir. Itu aja berita dari si Monster Hunter Rise ya. Iya, oke, kalau begitu berita selanjutnya yang gak kalah menariknya dari Watch Dogs Legion. Online-nya akan hadir bulan depan atau tanda kutip bulan ini ya, karena ini berita minggu kemarin. Bulan ini bulan ya, tanggal 9 Maret akan ada online-nya. Dan juga ya, mode online ini terpisah dari single player-nya. Yang basically seperti Red Dead Online, dia ini game stand alone. Dan katanya ini diiming-imingi bakalan gratis. Damn, gratis Bakalan gratis nih. Gue masih belum tahu juga sih. Katanya sih bakalan gratis. Benar atau enggaknya kita nggak tahu. Mungkin gratisnya untuk yang udah punya game ininya, game utamanya. Ya mungkin aja lah. Kemungkinan. Atau yang belum punya mungkin ya seharga 70.000 lah ya, atau berapa gitu kayak RDO mungkin. Ini bakalan muncul tanggal 9 dan katanya ini sama kayak single playernya, kita bisa rekrut NPC. Damn, rekrut NPC online. NPC. Lu bisa main pakai karakter apa aja gitu loh. Di online. Karakter NPC dong? Iya, karakter NPC. Basically kita main NPC, kita tuh NPC. Cuman bergabung, dan dia ini bukan DeadSec ya. Kalau di game itunya kan DeadSec. Dia ini kayak cabangnya DeadSec gitu lah. Cabang DeadSec. Cabangnya DeadSec gitu. Kayak ya pokoknya dia DeadSec cuman bukan di DeadSec utamanya. Dan juga ini bisa bermain sampai hingga 4 orang ya. Kalau co-op ya. Co-op bisa ber-4 orang. Kalau di Watch Dogs 2 kemarin bisa sampai 4 orang juga ya kalau nggak salah ya. Watch Dogs 2. Terakhir kan kita main bertiga ya waktu itu ya. Terakhir kita main bertiga itu pun sulit. Itu pun sulit karena net type. Home pakai net type segala. Kenapa sih game itu ada net type-nya, bro? Bingung gua. Kenapa sih harus ada net type? Ini kan. Jadi kita tuh main sama temen tuh dibatasin gitu. Lu nggak boleh main sama dia karena net type-nya dia publik, lu close gitu loh. Why gitu loh. Itu masalah pribadi juga sih gua. Karena gua ngalamin banget anjir. Iya. Nggak GTA lah, Watch Dogs lah. Masa gua juga R6 net type dulu R6 dulu net type, sekarang udah nggak ada lagi. Bagus loh R6 tuh ngilangin net type. Kenapa tiba-tiba yang dulu GTA nggak ada net type-nya sekarang ada net type? Sekarang ada net type. Iya. Dulu nggak berguna banget anjir. Oh ya, dan juga ya di Watch Dogs Legion ini ada mode PvP tapi bukan player, maksudnya bukan antara karakter ya, tapi antara drone-nya. Yeah. Jadi drone-nya ini PvP bisa sampai 4 orang juga, mungkin gua masih belum tahu detailnya. Cuman di trailernya itu gua lihat ada 3 drone, mungkin 3 sampai 4 drone yang PvP gitu. Jadi dia nih kayak apa ya? Kayak vigilante sih sebenarnya. PvP-nya nih dia antar ada kayak senjata apa gitu muncul, ya kan? Terus kita ambil. Jadi senjata itu yang kita pakai. Ntar kalau udah habis peluru yang dari kita ambil tuh, ntar ambil lagi yang lain gitu loh. Pokoknya kayak ada itunya lah, kayak five vigilante-nya gitu loh. Senjatanya bisa berubah-ubah gitu. Dan ya itu aja dari Watch Dogs Legion Online, dan kita tunggu aja tanggal 9 nanti apakah beneran gratis atau itu cuman yang punya saja yang bisa mainin gratis gitu lah. Tunggu aja. Berharap gratis lah. Semua orang pasti berharap gratis karena bayangin aja game
game yang apa? Game yang triple A gini, yang basically ini kan gamenya online kan standalone. Tapi yang standalone-nya ini fiturnya sama yang kayak ininya, yang game utamanya gitu loh. Itu sih kalau sampai gratis, wah gila banget aja. Apakah mungkin gratis karena microtransaction-nya yang kental? Bisa jadi. Bisa jadi saja, kita lihat saja nanti. Tanggal 9 Maret. Jangan lupa guys, tanggal 9 Maret dicatat. Lanjut ke berita selanjutnya itu dari Rainbow Six Karantina. Rainbow Six Quarantine. Rainbow Six Lockdown. Rainbow Six Quarantine. Jadi kemarin kan sempat rumor ya, ada rumor ganti nama, ganti ini. Terus terakhir yang terbaru tuh ada leaker, dia ngasih footage gameplay dari si Rainbow Six Quarantine-nya ini. Jadi gak gameplay juga, jadi kayak cuman ya gameplay cuman kayak sekilas doang gitu ya. 4 detik cuman nembak kayak parasit gitu. Yang pasti udah dapat gambaran yang gitulah, kayak kalau udah ngeliat itu. Ada UI-nya gimana gitu kan. Gameplaynya ya mirip Rainbow Six, ya lebih kental ke Rainbow Six ya. Iya, karena itu emang kayak spin-off-nya dari Rainbow Six sih. Apalagi ditampilin ada tiga operator, salah satunya itu Vigil, terus ada Tachanka sama Vinka. Vinka ya. Vinka sama Leon sih pasti bakalan ada di Rainbow Six Quarantine, karena mereka tuh ya operator yang ini Specs of Virus. Iya, dia kan muncul waktu event itu Outbreak, itu yang bikin, yang jadi inspirasi itu Quarantine. Iya. Ya gitulah game. Kalau mau lihat footage leak-nya itu bisa langsung lihat di website. Dan berita selanjutnya ada dari game yang mungkin sebagian dari kalian udah tidak asing lagi, yaitu game Subnautica Below Zero. Sudah rampung dikonfirmasi oleh pengembangnya langsung ya, dan juga mereka udah menetapkan tanggal rilisnya. Kalau Subnautica Below Zero ini udah keluar dari early access di Steam dan EGS mungkin Epic Game Store, dan akan full release pada tanggal 14 Mei. Gila. Ini game ya sebenarnya awalnya tuh DLC. DLC biasa aja, tiba-tiba jadi game sequel gitu loh. Sequel ya. Tiba-tiba jadi game sequel. Sangat ini sekali gitu loh. Mungkin mereka termotivasi. Tiba-tiba kan di game Subnautica yang pertama kan endingnya masih belum jelas gitu kan. Belum jelas, emang gak jelas banget endingnya apaan anjir. Iya. Cuman bikin roket udah terbang. Iya, tiba-tiba ada DLC gitu loh. Kok tiba-tiba ada DLC gitu. Dan ternyata DLC-nya ini menjadi game sequelnya gitu. Jadi game sendiri gitu. Dan keluar dari early access dan pada bakalan rilis di tanggal 14 Mei. Tuh yang suka bawa air ya, dunia bawa air tuh Subnautica. Cuman jangan harap ketemu lumba-lumba. Tidak ada lumba-lumba di sini, monster semua. Bahaya. Ini kalau yang fobia sama kedalaman laut ya kan, jangan main game ini. Karena sumpah ini game serem bro. Di dasar laut itu, di dalam laut tuh serem. Jangankan di game, di asli pun serem bro. Serem banget, apalagi asli ya kan. Ketemu apa gitu, megalodon kayak apa, kayak ngeri banget anjir. Tiba-tiba ada kraken ya kan. Serem banget anjir. Dan ya gamenya ini bakalan dinamain ini ya, Subnautica Below Zero Seaworthy. Seaworthy. Siapa Seaworthy ini? Gak tahu dah si Seaworthy ini siapa anjir. Kalau si Bambang gue tahu. Aduh, kenapa Seaworthy? Dan ya itu aja berita dari Subnautica.
Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya tuh ada dari, aduh, siapa yang nggak tahu game RPG satu ini lah. Apa Apalagi tuh game kalau apa bukan tuh? Genshin Impact. Genshin Impact. Iya, siapa yang nggak tahu? Apalagi dengan Siapa yang wangi, nggak tahu, anjir? wangi siapa? Ganyu. Wangi-wangi Keking Ganyu, Wangi. wangi-wangi. Itu sumpah. Gua di Facebook hampir tiap hari lihat itu aja di grup Genshin, sumpah dah. Ganyu wangi gitu kan. Keking wangi, Zhongli, apa Ningguang aja. Ningguang bro, Ningguang bro. Nah, masuk ke berita. Jadi Yuk. kemarin memang sempat di ini ya, memang udah pada tahu bakal ada si Hu Tao ya, karakter baru bintang 5, dia elemennya pyro, api. Api again ya. Ya, lagi-lagi api. Ya, memang ya bertahap sih, kemarin juga Xiao kan angin, terus ada Ganyu es. Sama yang terbaru ya Hu Tao ini. Tapi kan Jadi yang baru sebelumnya itu Zhongli ya. terakhir itu yang paling pertama ya. Xiao. Dia Siap ya. kalau sampai ke story itu dia orang yang pakai topeng gitu di kota Cina itu. Ya yang Ada dia pakai topeng, rambutnya hijau gitu. ya. Jadi tahu ya. si Genshin Impact kemarin juga ngumumin kalau banner si Hu Tao ini bakal hadir di event yang akan datang. Jadi event itu bakal rilis tanggal 2 Maret ya. Ya 2 Maret inilah. Besok malah. 2 Maret. Pas video ini dipublis gitu loh. Iya, mungkin aja. Kalau gua ada kemauan buat ngedit ya kan. Oke, tanggal 2 Maret bannernya udah muncul dan bakal berakhir di tanggal 16 Maret. Jadi yang punya Primo Game bisa ngepost, siapa tahu ada sisa kan, pengen dapat utau atau udah habis waktu gaji cuman gak dapet. Iya. Gak apa-apa, gacha ya terus guys. Sampai habis duit lu, gak apa-apa guys. Gacha. Hidup gacha. Demi waifu Hu Tao wangi-wangi. Kalian semakin mengidolakan waifu kalian, developer semakin senang gitu loh. Nanti ada comparison, siapa lebih wangi, Hu Tao apa Ganyu? Itu gila anjing. Comparison segala kampret. Anjir. Gila. Komunitasnya Genshin nih ngeri ya, freak kali itu freak. Lebih freak dari wibu anime loh. Sama sih sebenarnya. Setara aja sih sama. mereka. Setara aja. Pasti nontonnya anime. Iya, Boku no Pico gitu ya nontonnya. Tidak disarankan itu. Kecuali Anda penggemar yang menyarankan masalah Atreus tadi, mungkin oke. Iya, mungkin nggak apa-apa, disilakan gitu. Siapa tahu Anda tertarik. Gila sih kalau orang tertarik nonton itu. Lu sampai naik kayak nonton itu, lu gila anjir. Kalau lu cowok, lu nonton itu naik, lu bisa dipastikan lu GAY anjir. Iya. Kalau cewek yang nonton kan masih oke. Kalau cowok yang nonton lu udah dipastikan anjir. Lu gui anjir. GUY anjir. Ini dong gurunya Rockly. Guru gay. Sebutannya aja gay anjir. Ternyata selama ini nonton Naruto ya, itu nggak pernah ini mempermasalahkan nama guru gay. Cuman semenjak masuk tahun-tahun ini, semenjak tahun-tahun terakhir ini tiba-tiba aneh gitu nyebut nama dia gitu. Gimana gitu anjir. Dulu oke gitu kan, main sama anak-anak dekat rumah gitu. Wah, aku pengen jadi gay. Iya, gua gay ya, gua pakai gay ya gitu. Karena dulu tuh masih nggak tahu artinya gitu kan, masih biasa aja gitu. Sekarang udah tahu artinya, anjir.
gue gay ya anjir. Lu gay bro. Bayangin lo main di rental, main Naruto Shippuden. Yang ultimate berapa lah nggak tahu itu, yang terakhir baru apa. Lagi main terus teriak di situ. Gue pakai G, gue gay. gue gay gitu anjir. Ini lirik dong sama orang sebelah. Diusir loh. Dimatiin sama OP-nya tuh TV anjir. Udah habis bang waktunya bang. Habis pulang. Aduh. Kok ini kita jadi bahas guru guys anjir. Guys. Sekarang nyebutnya iya dari waifu Hutau jadi gay anjir. Guru gay. Sebutannya jangan guru gay lagi sekarang, guru gui. Gui. Jangan kayak gui. Iya gui, ini gui. Rusak. Oke. Itu dia lah dari Genshin Impact, karakter Hutau bintang 5 ya, karakter bintang 5 Yes, karakter elemen baru. Pyro. Jadi bisa dinantikan tanggal 2 Maret sampai 16 Maret. Itu ada banner buat gacha. Yes. Silahkan hamburkan duit. Yep. Gak ada yang ngelarang. Oke, berita selanjutnya dan akan menjadi berita terakhir kita. Atau ada berita lagi Mix habis ini? Enggak, udah habis. Itu berita gue terakhir. Oke, jadi ini akan menjadi berita terakhir kita dan menjadi berita penutup kita pada video Era News of the Week kali ini, yaitu ada dari game Deathloop. Deathloop yang ini kayak apa ya? Yang berputar-putar terus gitu loh. Waktunya. Dia ini merilis gameplay trailer baru yang bernuansa seperti James Bond yang klasik lah ya, yang tahun 70-an tuh 80-an. Klasik banget. Yes, jadi di trailer kali ini dia trailernya ini beserta musik video sih. Musik video yang berjudul Deja Vu, sebuah lagu asli dari Senchit Fiora ya sebutannya, karena ini kayaknya orang-orang Nordik gitu ya namanya ya. Jadi namanya ini Fejora tapi disebutnya Fiora mungkin. Jadi mereka merilis video musik berasalkan dari gameplay dari Deathloop gitu loh. Kalian bisa cek sendiri di channel YouTube-nya Bethesda ya, yang pengembangnya gitu. Kalian tonton aja, pasti kalian yang mungkin suka film klasik James Bond pasti bakalan suka sama musik video yang satu ini gitu loh. Oke, jadi itu aja kali ini. Semua berita sudah kita rangkum di satu video Era News of the Week kali ini. Dan disclaimer buat kalian, ini beritanya dari tanggal 22 Februari sampai 1 Maret ya. Hari ini, hari dimana ini video di record itu tanggal 1 Maret. Oke. Dan ya mungkin ada kata penutup dari Anda amigo. Apa ini, rapat RT? Sambutan penutupnya apa? Tidak ada ya, itu saja ya. Tadi berita kita minggu ini, mungkin bisa dinantikan berita minggu selanjutnya gitu kan. Siapa yang tahu, mungkin setelah ada video ini mungkin ada berita baru lagi. Ya, setelah video ini dipublish mungkin ada berita-berita yang hot gitu ya tiba-tiba ya. Iya, siapa tahu. Jadi bisa langsung cek ke website kita aja buat lebih detailnya lagi, lebih cepat gitu. Iya. Update-nya lebih cepat ada di erago.id. Jangan lupa guys, mampir ke website kita. Dan kalau yang buat minggu ini nanti bakalan kita rangkum lagi di video Era News of the Week yang berikutnya. Iya, jadi kalau kalian yang mungkin mending nonton video aja daripada baca, males baca gitu ya kan? Atau kalian nggak bisa baca, bisa nontonin.
Ya, kalau kalian nggak bisa baca, nggak apa-apa nonton video ini. Iya. Iya, nonton video ini aja nggak apa-apa. Ini tidak lari kemana-mana, nanti bahaya. Ya udah cukup sampai di situ saja. Saya nggak mau ada masalah. Ya bagi yang kalian malas membaca, kalian Iya, bisa nunggu videonya gitu. Kalau yang rajin membaca, pasti orang pandai nih yang rajin membaca nih. orang pandai. Orang pandai. Kalian bisa langsung ke erago.id biar nggak ketinggalan beritanya gitu loh. Karena pasti karena di erago.id itu merilis berita yang hot-hotnya gitu loh, pasti yang sedang panas-panasnya gitu, yang sedang trending gitu lah ya. Dan ya sampai di sini aja dulu videonya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe untuk video-video yang selanjutnya. Dan ya sampai ketemu di Era News of the Week selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.